Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat mengikuti kegiatan belajar. Seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang dapat kalian gunakan untuk mengubah dunia. Hayo, sudah siap belum untuk mengubah dunia? Kita persiapkan dari sekarang ya. Pada hari ini, kita akan belajar perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Simak baik-baik ya penjelasan berikut ini. Pada masa demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Adapun permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Sedangkan permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain seperti penjelasan berikut ini. Yang pertama, ada Gunting Syafruddin. Ayo, ada yang tahu apa itu Gunting Syafruddin? Gunting Syafruddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau senering yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk akibat hutang yang menumpuk, inflasi yang tinggi, dan harga yang melambung. Selain itu, pemerintah melakukan upaya tersebut untuk perbaikan jangka pendek, yakni untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Kebijakan ini merupakan kebijakan mata uang pertama kali di Indonesia, sekaligus kebijakan yang membuat banyak pihak terkejut kala itu. Kebijakan Gunting Syafruddin berlaku sejak tanggal 10 Maret 1950. Kebijakan Gunting Syafruddin diterapkan untuk menggunting uang merah atau uang nikah dan uang Dejavase Bank dari pecahan 5 gulden ke atas digunting menjadi 2. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula dan berlaku sampai tanggal 9 Agustus pukul 18. Sedangkan guntingan kanan dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula. Untuk guntingan sebelah kanan, jika nilai uangnya 5 gulden, maka yang ditukar adalah sebesar 2,5 gulden dan akan dibayar 30 tahun kemudian dengan bunga 3% setahun oleh negara. Mulai tanggal 22 Maret sampai 16 April, bagian kiri harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk. Jika lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri tidak berlaku lagi. Kebijakan ini tidak membebani rakyat kecil, sebab pada saat itu pecahan uang di atas 5 gulden hanya dimiliki oleh mereka dengan ekonomi menengah ke atas. Upaya yang kedua untuk memperbaiki kondisi ekonomi yaitu melakukan sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah
yang terjadi pada masa Kabinet Natsir. Sistem ekonomi gerakan benteng ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan saat itu, yaitu Sumitro Joyohadi Kusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Adapun tujuan dari sistem ekonomi gerakan benteng ini antara lain: 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia, di mana para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Dan tujuan yang ketiga, para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Tidak tercapainya tujuan gerakan benteng ini antara lain disebabkan oleh 1. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. Yang kedua, para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif. Ketiga, para pengusaha pribumi sangat bergantung kepada pemerintah. Yang keempat, para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. Yang kelima, para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. Dan yang terakhir, para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. Upaya selanjutnya untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada saat itu yaitu nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terbagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap pengambil alihan, tahap penyitaan, dan tahap penguasaan. Sedangkan tahap yang kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Berikut adalah perusahaan-perusahaan asing yang dinasionalisasi. Upaya yang selanjutnya adalah melakukan perundingan masalah finansial ekonomi. Perjanjian Vinek terjadi pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, yakni dengan mengirimkan perwakilan Indonesia, yaitu Anak Gede Agung ke Jenewa tanggal 7 Januari 1956. Berikut adalah kesepakatan rencana Perjanjian Finansial Ekonomi. Usul Indonesia tentang rencana perekonomian Vinek tidak diterima oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan Vineknya, yaitu dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda tanggal 13 Februari 1956, dengan tujuan untuk melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Dampak dari pelaksanaan Vinek ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Upaya memperbaiki kondisi ekonomi yang selanjutnya adalah melakukan rencana pembangunan 5 tahun.
Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun, yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Berikut penyebab gagalnya rencana pembangunan 5 tahun. Yang pertama, karena adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Yang kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda sehingga menimbulkan gejolak ekonomi. Yang ketiga, adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.